Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama saya Kak Fahmi, tentor kimia kalian. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang ada di tryout tahun 2021 yang ada di fitur tes pintar di aplikasi Aku Pintar. Seperti apa sih soal-soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sebagai berikut. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Yang ditanyakan di sini adalah volume air yang ditambahkan berapa? Butuh berapa sih volume airnya gitu. Diketahui di sini adalah volume atau konsentrasinya 0,5 M sebanyak 50 ml, pH-nya 1. Terus volume airnya berapa yang ditambahin? Di sini kita bisa pakai menggunakan rumus V1M1 sama dengan V2M2. Untuk V1 dan M1 kita sudah dapatkan nih datanya, 50 ml sama 0,5 M. Dan untuk mencari V2 tentunya kita cari terlebih dahulu M2-nya dulu menggunakan data pH-nya. pH 1 artinya untuk konsentrasi H plusnya sama dengan 10 pangkat min 1, ya kan? Asam sulfat sendiri ini adalah asam kuat, ya kan? Asam kuat. H2SO4. Asam kuat. Untuk mencari konsentrasi H2SO4-nya kita menggunakan rumus dari konsentrasi H+, yaitu konsentrasi H+ sama dengan M atau konsentrasi dikali valensi asam, ya kan? Kita bisa masukkan nilai konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 1 sama dengan M yang kita cari dikali valensi asam. H2SO4 punya 2H+. Dikalikan 2 nih. Maka nilai M-nya sama dengan 0,05. Terus kita masukkan ke data sini. Untuk V1 kita masukkan 50 ml, M1 0,5 sama dengan V2 yang kita cari dikali 0,05. Kemudian kita ruas kiri ruas kanan kita tukar sama dengan V2 sama dengan 50 dikali 0,5 dibagi 0,05. Jumlahnya adalah 500 ml. Tapi tidak selesai sampai di sini karena ini adalah volume totalnya. Ini adalah V total ya. V total. Untuk mencari volume airnya, kita harus kurangi dulu ini volume total dengan volume dari asam sulfatnya. Jadi V air sama dengan 500 dikurangi 50. Totalnya adalah 450 ml. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan 450 ml. Ternyata ada di option yang B. Jadi jawaban dari soal ini adalah B, 450 ml.
Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Yang ditanyakan ini di sini adalah kelarutan molar magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida itu apa sih? Adalah senyawa MgOH2. Ini adalah magnesium hidroksida. Kelarutannya berapa? Jadi kita perlu cari hasil kelarutan dari Mg-nya. Magnesiumnya larut apa enggak? Larutannya gimana gitu ya. Pertama kita ionkan terlebih dahulu nih untuk MgOH2. Kalau terion dia akan menjadi Mg2 plus 2OH-, ya kan? Dari sini kemudian ada data pH 11, kita cari konsentrasi OH-nya menggunakan data pH. pH-nya kan 11 nih. pH sama dengan 11. Maka untuk pOH-nya, karena konsentrasi OH- kan, pOH sama dengan 14 dikurangi 11. Berapa tuh? 3. Untuk konsentrasi OH-nya sama dengan, kalau pOH-nya 3 berarti 10 pangkat min 3. Kemudian di sini kita bisa masukkan di rumus KSP. KSP dari MgOH2 ya. Sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali dengan konsentrasi OH- dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2 ya. Kita tinggal masukkan datanya, kemudian kita cari konsentrasi Mg2 plusnya. Itu hasilnya berapa gitu ya. KSP-nya 8 dikali 12, 10 pangkat min 12 ya. Kemudian yang kita cari Mg2 plus. Kemudian untuk konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 3 2. Maka kita dapatkan konsentrasi Mg2 plus sama dengan berapa tuh? Kita tukar ruas kiri ruas kanan ya. 8 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan, kalau kita kalikan 10 pangkat min 3 atau pangkatkan 2, maka nilainya adalah 10 pangkat min 6 ya kan. Maka totalnya adalah 8 kali 10 pangkat min 6. Ini tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan 8 kali 10 pangkat min 6. Ternyata ada di option yang E. Jadi jawaban dari soal ini adalah E. 8 kali 10 pangkat min 6 M. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Yang ditanyakan di sini adalah pernyataan mengenai senyawa DDT. Di bawah ini yang benar yang mana sih gitu ya. Kita harus seleksi satu persatu dari option A, B, C, D, E. Yang benar yang mana? Yang pertama, suatu molekul yang tidak mempunyai atom karbon kiral atau C kiral. Kiral itu artinya apa sih? Yaitu kiral atau C kiral sama dengan atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda.
Jadi dari tangannya C kan ada 4 tuh. Nah, dia ngikat beda-beda. Nah, inilah yang dikatakan atom C chiral. Kira-kira dari struktur DDT ini, mana nih yang bisa membentuk atau punya C chiral? Dia punya C chiral apa enggak gitu ya. Pertama kita cari yang mengikat 4 tangan. Ada 4 tangannya yang mana sih? Di sini sama di sini ya. Ini kan 1, 2, kemudian mengikat H. Satunya di sini H. Diasumsikan seperti itu. Yang lainnya bukan merupakan C yang mengikat 4 tangan. Yang lainnya mengikat 3 gugus ya. Dari kedua ini, apakah gugusnya berbeda dari 4 tangan ini? Ini sama-sama Cl, 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 jadi bukan. Ini juga ada Cl, kemudian dia mengikat benzen. Di sini juga ada gugus benzen yang mengikat peluru. Jadi tidak mempunyai atom karbon chiral. Benar ternyata yang A. Tapi kita harus cari tahu dulu nih, B, C, D, E atau opsi yang lain ini kira-kira ada yang lebih benar atau enggak. Gitu. Yang B, DDT merupakan senyawa yang sangat polar. Senyawa polar kan bisa kita lihat dari strukturnya yang asimetris atau tidak beraturan. Sedangkan untuk struktur dari DDT ini, strukturnya adalah simetris. Simetris karena dia beraturan antara kiri dan kanannya kan sama. Gitu. Makanya dia simetris. Apakah senyawa yang polar? Bukan. Untuk opsi yang B bukan ya. Untuk yang C, bereaksi dengan NaOH menghasilkan senyawa yang mempunyai 2 gugus fenolik. Jadi ketika direaksikan dengan NaOH, DDT ini punya 2 gugus fenolik. Padahal dalam reaksinya ketika direaksikan dengan NaOH, dia akan kehilangan struktur Cl-nya ini. Cl-Cl-nya ini akan hilang. Dan tidak membentuk gugus fenolik ataupun 2 gugus fenolik. Jadi bukan untuk opsi yang C salah. Untuk yang D tidak larut dalam lemak. Kalau tidak larut dalam lemak berarti sifatnya adalah non-polar. Nah, polar ya. Karena tidak larut dalam lemak. Lemak kan sifatnya apa nih? Non-polar kan. Non-polar larut dengan non-polar, polar dengan polar. Sedangkan kalau kita lihat di sini adalah senyawanya simetris. Kalau simetris berarti non-polar. Bukan ya untuk opsi yang D dan opsi yang terakhir. Memiliki daya toksisitas rendah. Padahal di penjelasan pada soal ini digunakan sebagai pembasmi insektisida. Kalau dia pembasmi berarti kan sifatnya racun. Kalau racun berarti toksisitasnya kan tinggi harusnya ya. Makanya bukan juga. Jadi yang paling benar adalah A. Jadi jawaban dari soal ini adalah A. Yaitu suatu molekul yang tidak mempunyai atom karbon chiral. Nah, itu tadi adalah beberapa pembahasan soal-soal yang ada di tryout tahun 2021 bersama Kak Fahmi. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa membantu proses belajar mandiri kalian di rumah. Nantikan kelanjutan pembahasan lainnya di episode-episode selanjutnya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.